kita merupakan flagship dari perusahaan reasuransi nasional yang kita berkontribusi secara ASEAN bersama dengan perusahaan reasuransi lain membentuk pool itu. Jadi khusus pool penyedia jasa reasuransi untuk energi terbarukan. Salah satu pilar utama memang untuk keberlanjutan perseroan dalam hal ini Indonesia Re adalah penerapan manajemen risiko berbasis ESG, Environmental, Social, dan Governance. Ibu Asdep sangat apresiasi terhadap progres yang kami capai. Pencapaian Departemen ESG akan dijadikan benchmark bagi BUMN-BUMN lain satu klaster. Kemudian di kesempatan yang berbeda, kami juga mendapat kesempatan untuk presentasi di tim Wamen yang khusus menangani ESG ini. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Rein Podcast persembahan PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau yang dikenal sebagai Indonesia Re. Balik lagi dengan saya Gita, host Rein Podcast pada episode kali ini. Di topik kali ini, kita akan membahas kembali topik yaitu mengenai ESG, Environmental, Social, and Governance. Teman-teman, ESG bukan hanya sekadar tren, tapi sebuah pendekatan strategis untuk memastikan bahwa bisnis nggak hanya mengejar profit, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Bersama saya telah hadir 2 narasumber dari Indonesia Re yang akan berbagi pandangan dan pengalaman langsung mengenai implementasi ESG di sektor asuransi dan reasuransi, yaitu ada Bapak Mardian Aditya dan Bapak Faizul Awal. Say hi dulu ke teman-teman. Halo rekan-rekan semua. Selamat pagi. Jumpa lagi. Ngomong-ngomong jumpa lagi, ini kebetulan Pak Mardian ini udah 2 kali ya ikut Rein Podcast. Betul. Udah kali kedua. Kalau Pak Awal Baru pertama kali. Jadi yang baru pertama kali dulu, mungkin Pak Awal boleh silakan perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, saya dengan Awal, Kepala Departemen ESG Indonesia Re. Selanjutnya Pak Mardian yang udah kali kedua, mungkin teman-teman udah pada lupa, jadi Pak Mardian boleh perkenalan lagi. Halo, saya dengan Mardian Aditya dari Divisi TJSL dan ESG. Jumpa lagi. Halo teman-teman semua. Baiklah, langsung aja nih kita masuk ke topik yang sekarang tengah menjadi sorotan, yaitu ESG. Kan kita nih sering ngedenger ya istilah ESG akhir-akhir ini, terutama dalam konteks keberlanjutan bisnis. Tapi mungkin gak semua orang tuh bener-bener memahami apa sih itu ESG. Jadi Pak Awal, Pak Mardian, boleh dong dijelasin apa sih yang dimaksud dengan ESG dan kenapa sih ESG tuh menjadi isu penting dalam dunia bisnis saat ini, khususnya di sektor reasuransi. Oke, ESG itu adalah ukuran atau kerangka kerja yang terdiri dari 3 faktor utama, environmental atau lingkungan, sosial, dan governance. 3 aspek itu merupakan hal yang perlu diimplementasikan lagi di seluruh perusahaan yang juga merupakan komitmen dunia, dan dalam hal ini Indonesia juga sudah siap untuk mengimplementasikan ini sejak Paris Agreement. Nah, ada unsur E di sini, tujuannya adalah untuk memastikan agar kita bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tidak sekedar kita mengeksploitasi lingkungan, sumber daya alam, tapi secara jangka panjang kita bertanggung jawab untuk melestarikan dan seolah-olah kita hanya meminjam kepada generasi muda. Yang kedua itu sosial, itu berkaitan dengan how we treat people, bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita tentang keberagaman, kemudian tidak ada isu diskriminasi, kemudian bagaimana kita supaya menimbulkan suasana kerja yang nyaman untuk menekan sebanyak mungkin turnover karyawan. Dan ketiga adalah tata kelola atau governance. Mbak Gita bayangkan apa yang terjadi sama Enron dan WorldCom di tahun-tahun lalu, di mana 2 perusahaan itu kolaps karena tata kelola tidak berjalan. Nah, dengan adanya governance ini, dipastikan sektor governance ini kita tidak boleh lalai, tidak boleh lepas, tidak boleh luput dari yang namanya tata kelola.
Dan kenapa itu penting bagi perusahaan asuransi dan asuransi? Karena asuransi dan asuransi itu bisa mengelola resiko. Udah pasti dia harus govern, tidak harus selalu mematuhi rambu-rambu apa yang dimintakan oleh para regulator. Demikian, Mbak Gita. Terima kasih, sangat komprehensif ya penjelasan mengenai ESG. Mungkin Pak Awal ada yang ingin ditambahkan? Untuk ESG sendiri memang kita harus fokus pada keberlanjutan dalam hal ini, tidak hanya memikirkan keuntungan dalam jangka pendek. Ini memang hal yang baru dalam kita berusaha saat ini ya, tidak mengejar apa yang didapat dalam jangka pendek ini, tapi kita harus memikirkan bagaimana keberlanjutan perusahaan ini, tidak hanya perusahaan tapi bagaimana terkait dengan lingkungannya, bagaimana dengan dampak sosial yang ada maupun tata kelola dari perusahaan ini. Jadi tidak semua bisa diambil sedemikian rupa tanpa memikirkan 3 hal ini yang menjadi concern utama dalam ESG saat ini. Tentu sangat menarik ya untuk kita tahu, nggak hanya konsep dari ESG-nya aja, tapi juga gimana sih penerapannya di lapangan, khususnya di Indonesia Re, Pak Mardian dan Pak Awal. Gimana ESG diintegrasikan ke dalam strategi dan operasional bisnis Indonesia Re. Dan boleh nggak sih diceritain contoh nyata yang telah dilakukan? Baik, untuk saat ini pada fase pertama di RJPP Rio, pada masa strengthened company position itu mendorong terciptanya kinerja perusahaan yang tumbuh dan kemudian berkelanjutan atau sustainable growth kita sering dengarkan. Hal ini memang jelas membuktikan bahwa manajemen dalam hal ini punya komitmen untuk penerapan faktor sustainability yang menjadi fundament dari ESG itu sendiri. Salah satu pilar utama memang untuk keberlanjutan perseroan dalam hal ini Indonesia Re adalah penerapan manajemen risiko berbasis ESG, environmental, social, dan governance. Indonesia Re harus mengintegrasikan semuanya, faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor sosial dalam penerapan risiko serta dalam pengambilan keputusan underwriting-nya. Jadi ini mencakup kebijakan untuk membatasi atau menyesuaikan portofolio terhadap bisnis atau industri-industri yang dengan dampak lingkungan yang tinggi, seperti memang pengelolaan batu bara, minyak bumi misalnya, serta meningkatnya dukungan terhadap proyek-proyek yang berkontribusi pada transisi energi. Itu sih yang paling penting yang dilakukan dalam mengintegrasikan dalam ESG di perusahaan ini. Pak Mardian mungkin ada tambahan, Pak? Jadi selama ini ESG itu kita pengen membawa sampai ke level yang kita secara sadar merasa bahwa ESG itu penting. Jadi tidak hanya sekedar isu dunia, namun sebagai kebutuhan. Karena di jangka panjang itu ESG akan bisa memastikan keberlangsungan operasional perusahaan secara jangka panjang. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit terkait dengan apa yang telah dilakukan Indonesia Re pada sampai saat ini. Pada bulan November 2024, manajemen Indonesia Re telah membentuk workstream ESG yang bertujuan itu adalah untuk meningkatkan peran Indonesia Re dalam kaitannya dengan isu-isu ESG maupun sustainability di market asuransi maupun reasuransi nasional dan regional. Ada 2 yang menjadi target tujuan dari pembentukan ini. Pertama adalah pengembangan produk reasuransi berbasis lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua adalah penyesuaian kebijakan underwriting untuk resiko-resiko yang dipengaruhi oleh perubahan iklim pertama. Yang kedua yang dipengaruhi oleh kondisi global market. Yang ketiga adalah sasaran dan target pemerintah itu sendiri terkait dengan ESG dan sustainability. Contoh yang kedua yang nyata yang telah dilakukan Indonesia Re adalah saat ini Indonesia Re aktif berpartisipasi dalam penyediaan kapasitas reasuransi dalam segala skala regional ASEAN. Dan Indonesia aktif dan menjadi anggota dalam ASEAN Renewable Energy Pool atau AREP, di mana Indonesia Re bersama 5 perusahaan reasuransi nasional lainnya di ASEAN itu membentuk pool yang diresmikan di Hanoi pada 2023, dan Indonesia Re saat ini menjadi salah satu anggota komite teknik dalam AREP ini. AREP itu sendiri adalah penyediaan kapasitas bagi pengembangan renewable energy.
Dan saat ini kapasitas yang diberikan adalah 10 juta US setiap resiko. Dan Indonesia Re berkomitmen berpartisipasi dalam anggota pool ini sebesar 1 juta US dalam setiap resikonya. Mungkin itu yang telah kita lakukan pada saat ini. Saya tambahkan Mbak Gita, jadi bicara mengenai pool ini, dia lebih ke memberikan pool reasuransi untuk risiko yang merupakan properti atau engineering, tapi yang berbasis energi terbarukan, yaitu antara sumber tenaga matahari atau hydro. Jadi kita tidak lagi menggunakan fossil fuel atau batu bara. Jadi khusus risiko-risiko yang berbasis oleh lebih energi yang lebih ramah lingkungan. Berarti ada menarik banget nih, ada dua contoh bukti nyata ya di Indonesia Re. Nah, namun seperti inisiatif besar lainnya, implementasi ESG kan pasti kan punya tantangan tersendiri nih ya, Pak Mardian dan Pak Awal, nggak selalu mulus nih. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia Re dalam mengimplementasikan ESG, dan bagaimana sih Indonesia Re mengatasinya? Ya, makasih Mbak Gita. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Jadi alhamdulillah karena saya didampingi oleh Pak Awal di tim saya, itu kami timbul rasa optimisme. Kita melihat tantangan bukan sesuatu yang merupakan hambatan, tapi lebih ke proses. Jadi boleh dibilang kami tidak menghadapi tantangan yang berarti, hanya kita sama-sama maklumi bahwa segala sesuatunya untuk memperkenalkan suatu konsep baru itu butuh proses, butuh tahapan. Yang penting bagi kami adalah cara mengkomunikasikannya kepada karyawan. Apa yang kita lakukan hari ini berupa podcast itu merupakan metode untuk kita meningkatkan awareness di kalangan karyawan. Kita sudah melakukan town hall, kemudian podcast, kemudian juga kita akan melakukan webinar dalam waktu dekat. Itu tujuannya untuk lebih memastikan bahwa setiap karyawan di Indonesia Group ini sadar betapa pentingnya dari ESG ini. Demikian. Wah, betul banget. Nah, menarik juga nih kalau misalnya kita lihat dari sisi dampak nih Pak Awal dan Pak Mardian. Gimana sih ESG tuh berkontribusi dalam meningkatkan daya saing dan reputasi Indonesia Re di mata para pemangku kepentingan atau stakeholder? Seberapa besar sih ESG ini tuh berpengaruh? Oke. Unit atau divisi ESG dan TJSL ini baru berusia kurang lebih 1 tahun. Karena dari bulan Februari 2024. Meskipun demikian, kami sudah membuktikan level yang cukup mumpuni, paling tidak di mata regulator dan pemegang saham. Di berbagai kesempatan Pak Awal dan tim telah presentasi di hadapan Kasdepan Asuransi dan Dana Pensiun, dan waktu itu Ibu Asdep sangat apresiasi terhadap progres yang kami capai. Pencapaian Departemen ESG akan dijadikan benchmark bagi BUMN-BUMN lain satu klaster. Kemudian di kesempatan yang berbeda, kami juga mendapat kesempatan untuk presentasi di tim Wamen yang khusus menangani ESG ini. Dan mereka juga appreciate, wah ini luar biasa, kami bisa pakai ini sebagai masukan untuk bahan kami membuat roadmap ESG Kementerian BUMN di 2025. Nah, paling tidak dari 2 indikator itu kami bisa cukup berpuas diri sementara ini ya, meskipun berusia 1 tahun, namun pencapaian kami lumayan banyak. Dan tinggal kami lebih banyak mengimplementasikan ESG ini di perusahaan kita sendiri, termasuk di grup. Namun kita juga melihat karena kita sudah sosialisasi di beberapa kesempatan, di anak usaha juga sudah banyak inisiatif, katakanlah mereka tidak lagi menggunakan air mineral dalam kemasan, namun sudah mengganti dengan tumbler atau dengan gelas yang tidak lagi menggunakan botol plastik. Demikian. Pak Awal mungkin ada tambahan Pak Awal? Baik, memang dalam hal ini Indonesia Racing pasti ya dalam kontribusian atau meningkatkan daya saing di mata pemangku kepentingan, ekspektasi yang diharapkan masyarakat atau ekspektasi yang dalam hal ini pemegang saham terhadap kita, investor juga, klien juga, ada 2 hal memang yang paling kuat yang diharapkan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan prinsip keuangannya berkelanjutan semuanya. Dan ini benar-benar memacu kita semua untuk benar-benar sama-sama mau menerapkan ESG di seluruh lini. Jadi tidak hanya menjadi concern ESG departemen, tapi memang coba menambahkan DNA baru bagi seluruh insan Indonesia Re bahwa penerapan ESG ini adalah semua adalah ekspektasi dari
seluruh pemangku kepentingan. Tadi ada investor, ada klien, ada masyarakat, ada pemegang saham, dan itu menjadi concern kita semua saat ini. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin ini dari sisi dampak. Sekarang salah satu aspek penting dari ESG itu adalah isu lingkungan, terutama terkait dekarbonisasi dan pengendalian gas rumah kaca. Apa saja sih Pak Mardian, Pak Awal, langkah konkret yang sudah dilakukan Indonesia Re dalam hal ini? Pada tahun 2024 Indonesia Re itu telah berhasil mengukur emisi gas rumah kaca. Gas emisi rumah kaca dengan menjadikan tahun 2022 ini menjadi baseline dalam pengukurannya. Selanjutnya, perusahaan sendiri sudah membuat peta jalan atau roadmap penurunan emisi ini secara kumulatif atau reduksi kumulatif dalam hal intensi emisi dan nilai absolutnya sendiri, dengan menetapkan tahun 2030 sebagai tahun target akhir penurunan emisi sebesar 20% dalam mendukung net determined contribution pemerintah nasional di angka 31,82. Jadi Indonesia Re berkontribusi 20% dari angka 31 tadi. Nah, ada beberapa hal memang yang dilakukan untuk mendukung itu. Pertama, penggunaan solar panel dalam sebagian gedung perusahaan. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa nanti ke depan Indonesia Re ada gedung depan dan belakang. Gedung belakang itu akan full 100% menggunakan panel surya. Nah, itu sangat membantu dalam mereduksi emisi yang ada. Kedua adalah penggunaan kendaraan listrik atau hybrid pada operasional perusahaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semester 3 paling lambat Indonesia Re akan menggunakan 2 kendaraan model itu. Yang pertama electric vehicle dan juga hybrid. Jadi itu ya hybrid dalam hal ini. Jadi ini sangat sekali mendukung dalam proses reduksi emisi. Yang ketiga adalah kita akan memastikan seluruh kendaraan operasional Indonesia Re itu diukur emisinya secara berkala maupun secara reguler maksudnya. Jadi kita tahu dan kita punya komitmen bahwa reduksi yang kita inginkan tidak hanya di dalam kertas, tapi kita punya bukti nyata dan kita akan ukur semuanya itu. Saya tambahkan bagi kita, mungkin rekan-rekan karyawan belum aware kalau selama ini kita masuk ke lobby, itu nanti teman-teman akan melihat bahwa apabila renovasi lobby ini selesai, itu akan terlihat di sudut itu kaca semuanya. Jadi boleh dibilang kita sudah mengadop sedikit banyak untuk konsep green building. Kita akan sangat minimalisir menggunakan lampu, namun penerangan akan dapat alami dari sinar matahari. Untuk itu kita perlu memberikan apresiasi dan bersyukur karena direksi sudah mengakomodir ini dalam konsep pada saat pembuatan DNA gedung yang sedang direnovasi ini. Jujur aku bolak-balik ke lobby tapi aku juga nggak aware. Karena takut terlambat ya lari ya. Wow, keren ESG. Nah, sekarang kalau kita bicara transisi energi dan ekonomi hijau, sektor asuransi dan reasuransi juga punya peran penting ya, Pak Awal, Pak Mardian. Nah, gimana sih Indonesia Re memposisikan dirinya dalam konteks ini? Tadi sudah sempat dibahas bahwa kita sangat berkontribusi positif dalam pembentukan pool tadi ya, Asian Renewable Energy Pool. Kita merupakan flagship dari perusahaan reasuransi nasional yang kita berkontribusi secara ASEAN bersama dengan perusahaan reasuransi lain membentuk pool itu. Jadi khusus pool penyedia jasa reasuransi untuk energi terbarukan yang tadi saya sebut adalah tenaga surya dan tenaga air. Selain itu, kita harus sadar bahwa asuransi ini memberikan proteksi terhadap finansial. Ya. Apabila terjadi kondisi yang merugikan, tertanggung, itu asuransi membackup secara finansial terhadap tertanggung. Dan peran reasuransi berada di belakangnya perusahaan asuransi. Otomatis reasuransi dan asuransi sangat mendukung terhadap program ESG ini dalam hal memberikan proteksi finansial. Pak Awal mungkin? Sampai saat ini ya, asuransi maupun reasuransi memang pasti memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi dan ekonomi hijau di Indonesia. Asuransi memberikan dukungan perlindungan finansial terhadap resiko-risiko yang mungkin terjadi dalam proyek energi terbarukan itu sendiri. Sementara reasuransi membantu meningkatkan kapasitasnya,
kapasitas asuransi dalam hal ini dalam menangani resiko besar dan yang kompleks terkait dengan transisi energi ini, sehingga mendorong investasi dalam sektor ini. Ada beberapa hal memang telah dilakukan asuransi. Di antaranya kita bicara mulai dari asuransi dulu. Pertama, mereka melakukan perlindungan finansial, di mana asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap resiko. Resiko yang mana? Yang mungkin terjadi dalam proyek tadi, proyek energi terbarukan, ya kan? Seperti kerusakan peralatan misalnya dalam pembuatan ininya, kemudian kecelakaan kerja maupun gangguan operasional lainnya. Yang kedua adalah bagaimana mereka melakukan menarik investasi. Dengan adanya perlindungan asuransi, investor dan pemberi jaminan merasa lebih aman. Untuk apa? Untuk memberi investasi dalam proyek energi ini. Energi terbarukan, sehingga mendorong peningkatan investasi di sektor ini. Yang ketiga adalah dukungan bagi proyek energi terbarukan, ya kan? Asuransi dapat memberikan tadi dukungan finansial bagi apa? Pengembangan proyek tadi. Energi terbarukan membantu mereka mengatasi resiko finansial untuk mempercepat realisasi proyek. Dalam hal manajemen resiko, kontribusi asuransi adalah kemudian membantu juga mereka mengelola resikonya. Mereka terkait dengan transisi energi, resiko perubahan teknologi misal di dalamnya, resiko pasar misal, maupun resiko iklim. Nah, untuk reasuransi sendiri, ada beberapa hal juga yang telah mereka lakukan pasti. Teman-teman reasuransi mengelola resiko besar tadi. Reasuransi membantu asuransi, ya pasti, karena kita konsepnya adalah menanggung asuransi. Membantu asuransi mengelola resiko besar yang kompleks, yang mungkin terjadi dalam pembuatan proyek energi terbarukan tadi. Kemudian meningkatkan kapasitas asuransi. Asuransi memungkinkan perusahaan asuransi tadi untuk menawarkan cakupan asuransinya yang lebih luas, yang lebih besar, sehingga dapat mendukung tadi proyek energi terbarukan. Dan Indonesia Re melakukan itu dengan tadi menjadi bagian dari anggota AREP yang menyediakan kapasitas bagi asuransi. Jadi AREP ini ada urutannya. Adalah bagaimana bagian dukungan dari teman-teman asuransi dalam meningkatkan kapasitasnya. Tadi yang kemudian sama seperti asuransi pasti menarik investasi. Dengan adanya reasuransi, perusahaan asuransi dapat menawarkan asuransi yang lebih kompetitif, ya kan? Bagaimana mereka bisa menarik investor sehingga mendorong peningkatan investasi dalam sektor energi terbarukan. Yang terakhir tadi adalah mendorong transisi energi. Jadi hal-hal ini punya peran. Semua asuransi dan reasuransi punya peran yang kuat dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Itu menurut saya. Wow, penjelasannya sangat komprehensif. Nah, kita kan udah ngebahas dari sisi dampak, terus isu lingkungan, sekarang kita beralih ke aspek sosial. ESG juga erat kaitannya dengan CSR. Nah, sejauh mana sih ESG itu mempengaruhi arah dan keputusan CSR di Indonesia Re? Pak Awal dan Pak Mardian, monggo. Indonesia Re memahami bahwa kalau bicara ESG adalah bicara terkait dengan keberlanjutan. Indonesia Re memahami nih bahwa keberlanjutan bisnis itu tidak hanya bergantung pada profitabilitas, tapi juga pada kontribusi positif terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Oleh karena itu, setiap tahunnya nih Indonesia Re itu menjalankan beberapa program tanggung jawab sosial lingkungan atau sering kita dengar dengan kata-kata TJSL. Kalau selama ini kita bahasanya CSR, kalau di BUMN lebih ada narasi baru dengan judul namanya TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Ada beberapa kegiatan fokus yang sudah dilakukan Indonesia Re dalam hal ini. Yang fokusnya ada masalah keberlanjutan pada ekonomi, ketahanan sosial, dan mitigasi risiko bencana. Itu mungkin yang dilakukan. Pak Mardian mungkin ada yang mau ditambahkan? Dalam aspek sosial lebih banyak kami dibantu dari Departemen TJSL. Jadi konsepnya CSR bukan hanya memberikan bantuan, tapi secara jangka panjang ada manfaat yang bisa keperoleh kembali oleh perusahaan. Paling tidak perusahaan akan direcognize kehadirannya di masyarakat sekitar. Nah, ngomong-ngomong soal program sosial, pasti ada inisiatif-inisiatif yang udah berjalan dan bisa jadi inspirasi. Apakah ada program sosial unggulan yang udah dijalankan dan mencerminkan semangat ESG? Untuk program unggulan yang paling sangat terasa oleh masyarakat ataupun lingkungan Indonesia dalam waktu yang terdekat adalah
beasiswa bagi anak karyawan di level staf pelaksana. Dan kedua adalah beasiswa alih daya untuk karyawan alih daya. Jadi kita pun di Indonesia Re ini kan ada teman-teman atau kawan-kawan yang membantu kita. Ada OB, Satpam dan sebagainya. Itu adalah karyawan-karyawan alih daya. Dan mereka diberikan beasiswa untuk semua jenjang, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Di mana salah satu kegiatan mereka itu berisian atau sesuai dengan aspirasi pemegang saham atau APS yang kita dengar. Juga dengan KPI TJSL sendiri. Dan yang terakhir, program ini diukur. Nah, ini yang paling menarik. Program ini diukur dampaknya terhadap program TSL ini dengan metode social return of investment. Apa sih yang didapat setelah kita memberikan pada mereka? Gitu. Misalnya dari hasil pendidikan mereka punya kualitas tinggi, kemudian mereka diberdayakan menjadi karyawan Indonesia Re. Banyak beberapa karyawan yang memberikan beasiswa kemudian bisa berkontribusi secara positif baik di asuransi maupun di asuransi, bekerja sebagai orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Itu yang diharapkan dari beasiswa ini, yang paling program unggulannya, gitu Pak. Mungkin. Dengan metode SROI tadi, itu tujuannya untuk mengukur setiap rupiah, 1 rupiah bantuan yang kita berikan akan memberikan impact berapa skornya ke perusahaan. Jadi kita bisa tahu kalau kita memberikan bantuan X amount akan memberikan return berapa skornya. Jadi kita bisa mengukur jangka panjang juga dalam hal menganalisa apakah proyek-proyek ini bisa diteruskan atau kita tambah proyeknya jenis atau kita perluas dengan proyek-proyek yang lain. Wow, tentunya untuk menjadikan ESG sebagai bagian dari budaya perusahaan perlu dukungan dari sisi pembelajaran dan pelatihan nih Pak Awal dan Pak Mardian. Seperti apa sih pendekatan yang dilakukan Indonesia Re? Apakah Indonesia Re menyediakan pelatihan atau platform pembelajaran internal terkait ESG untuk mendukung proses transisi budaya ini? Mungkin sejauh ini pembelajaran internal yang bagi karyawan di Indonesia Re Group yang baru kita lakukan mungkin adalah melalui town hall, melalui podcast yang kita lakukan maupun nanti yang kita lakukan dalam bentuk webinar. Itu memang nanti bisa menambah literasi dari teman-teman, pemahaman bahwa ESG ini adalah sesuatu yang baru yang memang harus kita pahami dan kemudian implementasikan dalam kegiatan pekerjaan kita sehari-hari nanti. Saya tambahkan Mbak, di 2024 lalu kita pernah bekerja sama dengan institut untuk mengadakan webinar terkait infrastructure building. Betul. Kita di situ mengundang stakeholders, seeding, kemudian dari internal Indonesia Re Group. Itu kita lihat animo pesertanya lumayan banyak ya. Antusiasmenya tinggi banget ya. sih. Itu dari situ kita jadi tertarik untuk mengadakan event-event jenis sehingga harapannya ESG awareness ini makin ngerasuk ke dalam para stakeholders. Ngomong-ngomong nanti bakal TJSL dan ESG akan ngadain webinar rutin nih terkait ESG. Nah itu tuh khusus untuk Indonesia Re Group atau eksternal juga boleh join nih Pak Awal, Pak Mardian? Tentunya kita makin banyak mendapatkan peserta itu makin bagus. Artinya dalam sisi branding perusahaan itu akan menaikkan branding, dan yang kedua di mata para klien kami. Mbak Gita aware bahwa beberapa klien kami adalah swasta. Bagi mereka ESG itu merupakan cost, jadi tidak merupakan hal yang prioritas. Tapi perlahan-lahan kita kunjungi dan kita sosialisasikan ada beberapa hal yang kita bisa meminta mereka untuk implementasikan. Efisiensi, listrik, air, penggunaan air mineral tanpa menggunakan botol plastik dan sebagainya. Dan mereka appreciate, wah Indonesia Re lead dalam hal ini. Paperless juga ya. Paperless kita dari tahun berapa. Oke, terakhir nih Pak Awal dan Pak Mardian, untuk menutup episode kali ini mungkin ada pesan penting yang ingin disampaikan kepada insan Indonesia Re Group terkait pentingnya berperan aktif dalam agenda ESG ini. Baik, mungkin melalui media podcast ini, Departemen ESG khususnya sangat mengharapkan partisipasi aktif karyawan dalam merespon semua kegiatan, usulan atau inisiatif yang dihasilkan oleh Departemen ESG. Misalnya nanti ada kegiatan budaya hemat listrik ya, apalagi kalau ke depan kita sudah menggunakan panel surya. Kedua, ada budaya mungkin ada himbauan mematikan AC misalnya,
Kalau kita lihat Kementerian BUMN saat ini, kalau jam istirahat itu gelap. Oh gitu ya? Ya, itu banget sebenarnya bukan sekedar hanya hemat biaya, tapi lebih pada bagaimana keberlanjutan itu sendiri terkait dengan energi. Jadi hal-hal seperti ini memang butuh partisipasi aktif dari seluruh karyawan dalam hal ini. Itu sih yang paling penting yang kita harapkan pada seluruh insan Indonesia Group. Saya tambahkan, jadi selain itu kita juga punya keinginan gimana supaya karyawan-karyawan muda di Indonesia Group itu ada rasa bangga bahwa ESG itu sudah diimplementasikan di perusahaan tempat dia bekerja. Yang kedua, kita juga ingin membawa mereka untuk lebih meningkatkan kepedulian sosial. Ya, mungkin mereka punya komunitas di rumahnya, rumah tinggal. Mereka kalau terbiasa membantu apapun, kita akan support. Misalkan mengajar, kemudian memberikan pakaian bekas, mainan bekas, buku. Nah itu hal seperti itu akan kita support. Kita sudah merancang program yang mendukung hal tersebut. Dan yang paling penting, yang tidak akan henti-hentinya kita lakukan adalah meningkatkan awareness di kalangan karyawan. Makin besar kesadaran mereka pentingnya ESG, maka makin bagus. Dan kesadaran itu tidak lagi menjadi hal yang kita paksakan, tapi dengan kesadaran yang mereka akan lakukan dengan sukarela. Demikian. Wow, luar biasa sekali. Obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan tentang bagaimana ESG bukan hanya konsep global, tapi sudah menjadi bagian dari strategi nyata di Indonesia Re. Dan tadi kita udah dengar banyak insight ya Pak Awal dan Pak Mardian, mulai dari apa itu ESG, kenapa penting dalam dunia bisnis, khususnya di sektor asuransi dan reasuransi, yaitu lalu bagaimana Indonesia Re mengintegrasikan ESG ke dalam operasional dan kebijakan perusahaan, lalu tantangan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan, hingga berbagai inisiatif nyata baik di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola. Terima kasih banyak untuk narasumber kita pada hari ini, sama-sama. Pak Awal, Pak Mardian. Tepuk tangan dulu. Baiklah, teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan episode menarik berikutnya. Kalau ada komentar atau topik yang ingin dibahas di episode berikutnya, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.